Selamat pagi saudaraku terkasih di dalam Tuhan. Selamat menyambut kasih Tuhan di pagi ini. Untuk itu mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kiranya Engkau terus menyertai kami dan memberkati kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku terkasih, firman Tuhan yang menjadi dasar perjalanan hidup kita hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Saudara terkasih, ayat ini adalah momen penting dalam sejarah kekristenan, khususnya pada gereja mula-mula. Tuhan memanggil seorang Ananias yang sederhana, bukan rasul besar, untuk menumpangkan tangannya kepada Saulus yang pada saat itu menjadi penganiaya jemaat Kristen yang sangat kejam. Namun melalui perjumpaan itu, Tuhan memulai sebuah karya besar, yaitu mengubah Saulus menjadi Paulus. Dan akhirnya Paulus menjadi Rasul Kristus yang sangat besar, yang berpengaruh memberitakan firman Tuhan. Kisah singkat ini menyimpan 3 hal penting bagi gereja kita masa kini. Yang pertama adalah ternyata ketaatan mengalahkan ketakutan. Ananias sebagai orang biasa, dia merasa takut atas panggilan Tuhan untuk menyapa Saulus pada saat itu. Namun dia taat dan dia pergi menjumpai Saulus dan mengatakan kepada Saulus bahwa dia adalah saudaranya. Ananias memilih taat kepada Tuhan. Terkadang saudara terkasih, kita juga seperti Ananias, dipanggil Tuhan untuk menyapa orang-orang yang sulit kita hadapi, menyapa mereka yang kita anggap sangat bermasalah, dan menyapa mereka yang sulit untuk kita ampuni. Dan yang kedua saudara terkasih, pemulihan ternyata dimulai dari kasih dan uluran tangan kita. Kita melihat Ananias pertama sekali dia berjumpa dengan Saulus. Dia mengatakan, "Saulus saudaraku, aku disuruh Tuhan untuk menjumpai engkau." Luar biasa saudara terkasih. Ananias mengatakan, "Saudaraku Saulus." Padahal Saulus adalah terkenal menjadi orang yang sangat kejam pada saat itu. Inilah inti pemulihan saudara terkasih. Kasih yang mau menjangkau, kasih yang tidak menghakimi. Terkadang gereja kita lupa tentang hal ini. Kita lebih cepat menolak orang lain daripada menerima mereka. Ananias menunjukkan sikap yang bisa menyentuh perasaan Saulus pada saat itu melalui sebuah doa dan membuka pintu hati Saulus dan menerima Kristus pada saat itu. Yang ketiga saudara terkasih, Tuhan berkuasa mengubah hidup seseorang yang berdosa menjadi alatnya. Saulus dikenal sebagai penganiaya jemaat Kristen pada saat itu. Tetapi Tuhan melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh manusia, potensi untuk dipakai menjadi alatnya. Ananias hanya melakukan satu tugas kecil, menumpangkan tangan dan berdoa. Tetapi ketaatan kecil itu melahirkan seorang Paulus yang menjadi penginjil bangsa-bangsa dan mendirikan banyak jemaat pada saat itu dan mengubah sejarah kekristenan. Pelajaran bagi kita saudara terkasih, jangan pernah meremehkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita walaupun itu sulit. Dan jangan menganggap seseorang terlalu jauh dari anugerah Tuhan. Tidak ada hati yang terlalu keras bagi Roh Kudus. Roh Kudus mampu mengubah kita menjadi orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Apa yang menjadi aplikasi bagi kita saudara untuk hari ini? Yang pertama sekali adalah belajarlah untuk taat. Walaupun kita takut, tetapi ketaatan kita itu pasti akan menghasilkan dampak besar. Mulailah pemulihan dengan kasih, bukan dengan kritik. Ketika kita berjumpa dengan orang yang sulit dihadapi, tunjukkan kasih-Mu kepadanya, maka dia akan dapat dipulihkan kembali dan membuka hatinya. Yang ketiga saudara terkasih,
percayalah bahwa Tuhan sanggup mengubah siapapun. Doakan orang-orang yang sulit yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Jadilah kita menjadi Ananias masa kini yang dengan taat kepada Tuhan dan tidak takut melakukan apa yang disuruh Tuhan untuk kita lakukan yang baik. Mari kita belajar melalui kisah ini. Tuhan akan memakai orang-orang yang sederhana, mau melaksanakan rencana besarnya. Kita pun bisa seperti Ananias. Mari kita katakan kepada Tuhan, inilah aku, orang yang kecil, orang yang sederhana, pakailah aku Tuhan. Biarlah setiap langkah kita hari ini sungguh-sungguh menunjukkan kasih, ketaatan kepada Tuhan, dan Tuhan sanggup mengubah kita menjadi orang-orang yang luar biasa, menyapa orang lain dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin.